Halo Sobat Sains, tahukah kalian kalau budidaya lele itu bukan cuman soal kasih makan dan panen? Nah, di balik kolom-kolom ini ada penerapan sains, biologi, dan teknologi tepat guna yang luar biasa. Hari ini kita akan membedah rahasia sukses dari UPR Sinar Pandawa Selatan di Bengkulu bersama narasumber kita, Bapak Didi Supriyadi, SPI. Yuk kita bongkar rahasianya. Pertama, mari kita lihat teknologinya. UPR ini menggunakan sistem kolam terpal non-flowing. Tapi jangan salah, walaupun airnya tidak mengalir terus-menerus, kebersihannya sangat terjaga berkat desain cerdasnya. Secara sains, air adalah media hidup yang sangat kompleks. Di sini, prinsip ekologi dan kimia perairan diterapkan. Parameter utama yang dipantau adalah pH air, di kisaran 6,5 sampai 8,5, dan suhunya di kisaran 26 sampai 30 derajat Celcius. Jika pH berantakan, ikan akan mengalami gangguan fisiologis dan tubuhnya melemah. Teknologinya terletak pada sistem drainase dasar kolam. Dasar kolam dibuat miring ke tengah agar sisa pakan dan kotoran mengendap di satu titik, lalu dibuang lewat pipa outlet tanpa perlu menguras seluruh air. Ini adalah teknologi tepat guna untuk meminimalkan kadar amonia yang beracun bagi ikan. Sekarang kita masuk ke aspek biologi. Kualitas lele dimulai dari manajemen indukan yang ketat. Indukan di sini hanya digunakan sampai umur 2 tahun untuk menjaga kualitas genetik keturunannya. Nah, proses pematangan sel telur atau gonad memakan waktu sekitar 3 bulan. Benih yang dihasilkan kemudian ditebar pada ukuran 5-7 cm dengan kepadatan yang diatur secara presisi. Mengapa? Karena secara biologis kepadatan tinggi yang tidak teratur akan memicu stres dan persaingan pakan yang berujung pada pertumbuhan yang tidak merata. Nah, sekarang kita akan masuk pada inovasi pakan mandiri. Pakan adalah biaya terbesar dalam budidaya, mencapai persentase yang sangat tinggi. Solusinya yaitu teknologi pakan mandiri. Di UPR Sinar Pandawa, mereka mengolah limbah dapur melalui proses perebusan untuk membunuh patogen, lalu digiling dengan mesin. Sainsnya ada pada nutrisi. Pakan ini diformulasikan mengandung protein minimal 30% dan dicampur premix vitamin agar sesuai dengan kebutuhan nutrisi fase pembesaran. Nah, Sobat Sains perlu tahu bahwa lele punya usus yang relatif pendek, sekitar 15 cm. Jadi, efisiensi pakan sangat bergantung pada seberapa mudah bahan baku tersebut dicerna. Pakan mandiri ini adalah strategi jitu menekan biaya produksi di tengah fluktuasi harga pasar. Selanjutnya, bagian keempat yaitu kesehatan dan respon fisiologis. Bagaimana cara kita tahu ikan kita sehat? Kita harus paham bahasa tubuh mereka. Ikan yang stres biasanya akan berkumpul di tepi kolam dan nafsu makannya drop. Ini adalah respon fisiologis terhadap lingkungan, seperti perubahan suhu ekstrim akibat cuaca. Jika ditemukan kematian akibat virus, ikan tersebut tidak boleh dikonsumsi demi keamanan pangan. Pemantauan berkala adalah kunci keberlanjutan usaha ini. Kesimpulannya, budidaya lele yang sukses adalah perpaduan antara manajemen pakan yang inovatif, penguasaan sains kualitas air, dan pemanfaatan teknologi kolam yang efisien. Bagaimana? Sekarang Sobat Sains sudah tahu kan bagaimana cara membudidayakan ikan lele? Ada yang tertarik dengan budidaya lele? Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. See you!